Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu serta saudara-saudara. Mari kita bersama dengan keluarga Bapak Dr. Andus Petrus Ganing Kala Alo Sektor 3, keluarga Yohanes Kala dan Matius Roy Kadola Sektor 3, serta keluarga Edi Canicang Sektor 4. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, mensyukuri atas berkat dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berdiri dan kita mengangkat pujian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mengangkat pujian responsorial sebagaimana yang dicatat di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai yang ke-10. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang
memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga, untuk kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami sejauh kehidupan yang Tuhan izinkan. Dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menghimpunkan kami satu dengan yang lain, sekalipun melalui live streaming. Kami hendak menyatakan pengucapan syukur kami dan doa bersama dengan keluarga Dr. Andus Petrus Ganing Kala Allah, keluarga Yohanes Kala dan Matius Roy Kadola, serta keluarga Edi Caniciang. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-55, Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita untuk malam ini, siapa yang mendengar, dia yang selamat. Siapa yang mendengar, dia yang selamat. Saudara-saudara, ibu bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya punya sahabat dan sekaligus
saya menganggap sebagai orang tua yang dari sudut finansial ia hidup dalam kelimpahan materi. Jikalau ia sedang dalam pergumulan, kadang saya ditelepon dan diundang secara pribadi untuk bercerita, untuk berbagi pengalaman dalam menjalani hidup ini. Tetapi sayang saudara-saudara bahwa kekayaan atau kelimpahan yang dia miliki tidak sebanding dengan kesehatan badan yang ia alami. Sayang bahwa ia mengidap penyakit kronis yang membutuhkan penanganan serius dari seorang ahli, spesialis, dan setiap hari ia harus mengkonsumsi obat untuk menjaga kebugaran tubuhnya, imun tubuhnya. Sekali saja ia lalai mengkonsumsi obat, ia akan lemah dan tidak berdaya. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, saudara-saudara, timbul sebuah tanda tanya. Kira-kira bagaimana jikalau ia dalam posisi seperti saya yang tidak punya apa-apa? Tentu sudah lama ia akan mati, sekalipun sekarang ia sudah mati. Nah, dalam pengandaian ini, saudara-saudara, saya hendak merefleksikan akan kondisi hidup bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Kondisi mereka tidak lebih orang-orang yang sedang mengalami sakit kronis. Kondisi mereka adalah kondisi yang dapat digambarkan seperti orang yang miskin hidupnya dan mengalami penyakit, tubuh mereka sekarat. Mereka sungguh tidak berdaya. Dan sangat jelas dari bacaan kita ini, membeli makan saja, membeli gandum, membeli roti, mereka tidak punya uang lagi. Demikian juga dengan kebutuhan akan air. Jangankan anggur dan susu, air minum saja mereka sangat sulit untuk mendapatkannya. Dan jika kondisi seperti ini adalah realita dari kehidupan kita, adakah sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita? Sebuah pertanyaan. Kalau kita mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel, atau sahabat saya tadi, orang yang saya anggap sebagai orang tua tadi, masih mungkinkah kita bertahan? Ya, untuk 1-2 hari mungkin katakan, yes, saya bisa bertahan. Tetapi bisa kita bayangkan, jikalau itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kondisi itu menjadi realita, menjadi sebuah kenyataan. Wajar saudara-saudara, jika mereka putus asa. Orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini mudah putus asa dan kehilangan harapan. Dalam pikiran mereka, jauh lebih bermartabat mati daripada hidup. Sehingga tidak jarang daripada orang-orang yang mengalami kondisi ketertekanan, di mana mereka tidak mampu lagi bertahan, mengambil jalan pintas. Kasus-kasus bunuh diri, lari kepada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran dari ketiadaan harapan. Karena mereka tidak berdaya lagi. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Indah sekali ayat yang pertama. Tuhan mengajak mereka, ayo. Bangsa itu diajak, mari.
Hai kamu orang-orang yang haus, hai kamu orang-orang yang lapar, marilah dan minumlah air. Tanpa bayaran, gratis. Mereka diajak. Mereka tidak punya roti, mereka akan diberi roti. Mereka tidak lagi mampu untuk membeli air. Bukan air yang akan diberikan kepada mereka, tetapi anggur dan susu. Ada sesuatu yang ditawarkan oleh Tuhan kepada mereka yang jauh lebih berharga daripada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah tawaran di tengah-tengah ketiadaan harapan. Sebuah tawaran untuk menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Umat dipanggil untuk bangkit dari ketakberdayaan mereka. Umat diajak untuk meletakkan keyakinan mereka, iman mereka kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang menentukan hidup matinya seseorang. Karena Tuhanlah yang menentukan hidup dan masa depan seseorang. Sekarang bisa jadi kita menyaksikan ada orang yang tertati-tati berdiri, berusaha untuk mencari sesuap nasi. Begitu susahnya mereka mendapatkan. Tetapi 10-20 tahun yang akan datang, kita berjumpa dengan yang bersangkutan. Kita dapat menyaksikan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang yang kaya, orang terpandang, orang terhormat. Menjadi sebuah tanda tanya. Siapa yang membuat semuanya itu bisa berubah? Hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita semua. Sebab jujur kita harus akui bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak mampu untuk melangkah. Dan Yesus mengingatkan kita, di luar daripada aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku. Kita diajak untuk belajar kepada Tuhan. Kita diajak untuk menjadi murid. Sebagai seorang murid kita mau mendengarkan apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita. Itu hebatnya pengajaran Israel. Allah menyampaikan kepada mereka, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kamu selamat. Tetapi jikalau kamu keraskan hatimu dan tidak mau peduli terhadap suara Tuhan, hidupmu akan hancur. Jikalau kondisi sekarang kita alami dan sangat menyesakkan, ada sesuatu yang Tuhan mau dari keadaan ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan dari kondisi ini. Apa itu? Mari kita percaya kepada Dia. Mari kita berusaha untuk mencari kehendak-Nya. Mari kita berusaha untuk mendengarkan suaranya, firman-Nya. Sebab Tuhan Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Lebih daripada itu adalah kesia-siaan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, hidupnya kelak akan dirubah. Sama seperti Tuhan mengubah kehidupan bangsa Israel dari orang yang tertawan menjadi orang-orang yang terhormat, terpandang, dan dikembalikan ke posisinya jauh lebih baik daripada hari kemarin. Karena itu kepada Bapak Ibu yang sedang bergumul, saya tahu pergumulan keluarga Bapak Petrus, saya tahu pergumulan keluarga Bapak Yohanes Kala, terlebih khusus keluarga Bapak Matius Roy Kadola. Betapa kita sangat berharap agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah pergumulan kita. Dan karena itu nanti kita akan berdoa, kiranya kekuatan yang daripadanya akan meneguhkan kita, dan kita dapat melewati semua persoalan, semua masalah ini dengan baik. Percayalah, siapa yang mendengarkan firman Tuhan, percaya dan melakukannya, maka dialah yang akan selamat. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan
Dan kepada keluarga yang mendapatkan jadwal, ada kesempatan untuk menyatakan tanda syukurnya. Kita angkat Kidung Jemaat 433 ayat 1 dan 2, Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Kita akan berdoa secara khusus buat keluarga Bapak Petrus Ganing Kala Allo, buat keluarga Bapak Yohanes Kala, dan keluarga Bapak Matius Roy Kadola, serta keluarga Bapak Edi Cadi Ciang. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Betapa Tuhan hidup ini tidak mudah. Tetapi firman-Mu meyakinkan kami bahwa kami punya Allah yang dahsyat dalam kuasa dan setia dalam janji. Sehingga ketika kami mendengarkan Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang selamat. Apapun gumul kami, apapun persoalan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi jawaban pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi seluruh umat-Mu, terlebih khusus keluarga-keluarga yang mendapat pelayanan ibadah keluarga. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Petrus Ganing. Biarlah ya Tuhan, kasih dan kesetiaan-Mu dinyatakan dalam hidup dan gumul keluarga ini. Engkau memberkati kekasih kami Bapak Petrus Ganing, Opa Werin, di dalam menjalani hidup, mengangkat tanggung jawab selaku kepala keluarga. Pertetap dan perteguh iman dan pengharapannya, dan Engkau mengerti banyak hal yang ia pikirkan dan pertimbangkan dalam hidup. Terlebih di tengah-tengah kondisi kelemahan tubuh yang sudah sekian lama dialami oleh Oma Werin. Karena itu, kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan kiranya Engkau nyatakan kepada Opa Werin dan melapangkan jalan baginya untuk memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Bahkan setiap doa yang dipanjatkan kepadamu demi kesembuhan istri kekasih, Tuhan yang akan mendengar dan mengabulkannya. Hamba berdoa untuk Oma Werin yang sampai saat ini masih dalam kelemahan karena stroke, bahkan juga penyakit gula. Sayangi hidupnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Dan karena itu, kiranya Engkau menjamah tubuh yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, memberkati makan dan minum yang dikonsumsi, memberkati obat-obatan. Biarlah dengan semua itu, Oma Werin boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu dan melapangkan jalan baginya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi Papa Werin yang pada tanggal 29 Mei yang lalu, Tuhan percukupkan usianya genap 40 tahun. Terima kasih Tuhan,
Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada Papa Werin di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah keluarga, berkenan atas segala jerih lelahnya, rencana-rencananya, bahkan jenjang karirnya di dalam menunaikan pekerjaannya, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, dan tidak ada nama lain yang dipuji dan diagungkan selain nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan karuniakan istri yang baik dan bijaksana Mama Werin. Tuhan terus jaga dan pelihara, pegang dan genggam tangannya, agar ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga dalam takut akan Tuhan, melalui karya seorang istri. Berkat dan damai sejahtera-Mu akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini tepat genap 10 tahun Engkau karuniakan usia kepada anak dan cucu kekasih kami Werin. Sempurnakan sukacitanya Tuhan. Lanjutkan kasih-Mu dan pemeliharaanmu untuk perjalanan ke depan. Kiranya ia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran terhadap orang tua, serta menjadi suri teladan buat saudara-saudaranya. Dilapangkanlah jalan bagi pengejaran cita-citanya, sehingga ia boleh meraih harapannya pada waktunya dan Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Demikian juga hamba berdoa untuk Willy dan Wilbert di dalam pertumbuhan, di dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Lapangkan jalan bagi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses, dan Tuhanlah yang dimuliakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk Papa dan Mama Ensi. Tuhan berkati kehidupan mereka, menyatakan yang terbaik dalam karya dan perjuangan mereka. Memberkati kedua anak kekasih Ensi dan Elin. Bahkan anak-anak-Mu ini Tuhan sering dalam kelemahan tubuh, tetapi hamba percaya bahwa Engkau yang memegang kendali hidup mereka dan akan memberikan yang terbaik demi masa depan mereka. Berkati seluruh kaum keluarga yang ada di kampung dan di berbagai tempat. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup mereka. Hamba pun mau berdoa buat kekasih kami Bapak Yohanes Kala, dalam hidupnya, dalam tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sekarang ada di Toraja. Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidupnya. Tuhan menyatakan segala berkat yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Diberkatilah ibu rumah tangga yang ada di Makassar, untuk terus menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu karunia-Mu. Karuniakan kesehatan yang bersahabat. Biarlah damai sejahtera-Mu akan terus dialami dalam hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah Bapak Matius Roy Kadola. Engkau mengerti pergumulannya ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Dalam keadaan yang serba sulit untuk mencari nafkah sekarang ini, hamba berdoa kiranya Tuhan membuka jalan baginya, agar ia boleh mendapatkan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan Tuhan yang dimuliakan. Berkatilah segala usaha yang hendak ia kerjakan. Biarlah ia mendapatkan buah-buah yang terbaik dari setiap karyanya. Diberkatilah istri kekasih di dalam tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan rumah tangga, menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah Papa Agung sekeluarga. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam hidupnya. Pun demikian hamba berdoa buat Bapak Dini sekeluarga, buat Mama Aisyah dalam usaha dan pekerjaan. Karuniakan kepada mereka Tuhan apa yang terbaik demi kelanjutan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa untuk anak dan cucu kekasih Dini dan Agung yang akan mendaftarkan diri masuk ke SMP. Mari Tuhan,
Engkau lapangkan jalan kepada anak-anak karuniamu ini, supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka dan meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk anak kekasih Angelo yang masih dalam penanganan. Kiranya tangan Tuhan dinyatakan dalam perjuangan untuk mengalami kesembuhan yang sempurna. Berkati ya Tuhan, agar kesehatan yang sering terganggu tidak akan menghalangi pertumbuhan dan perkembangannya. Engkau lapangkan jalan buat anak kekasih di dalam perjuangannya untuk meraih hidup dan masa depannya. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Ketika Tuhan bertindak untuk memulihkan keadaan anak dan cucu kekasih kami Angelo, maka ia akan dipulihkan seperti rencana dan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa buat keluarga Bapak Edi Caniciang. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Engkau nyatakan kepadanya pada hari kemarin. Mari ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan dia untuk terus melangkah, mengangkat tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Teristimewa di dalam mengelola usaha yang ditekuninya. Berkati usahanya Tuhan, agar melalui apa yang diusahakan, ia memperoleh yang terbaik, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan ada pengucapan syukur dinyatakan di hadapan-Mu. Memberkati istri kekasih, melapangkan jalan baginya untuk menata kelola kehidupan rumah tangga. Dikaruniakan hikmat kepadanya, agar ia mampu menata kelola kehidupan rumah tangga dengan baik dan benar. Memberkati anak-anak karuniamu yang jauh terpisah dari kehidupan keluarga kekasih kami, Edi Caniciang. Biarlah kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba pun berdoa bagi seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh. Diberkatilah hidup mereka masing-masing. Dinyatakan yang terbaik dalam perjuangan mereka. Dilindungi dari segala mara bahaya di tengah pandemik virus corona. Biarlah kekuatan dan kesehatan daripada-Mu akan terus mereka alami dan Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus anak cucu umat-Mu. Kiranya mereka boleh menikmati damai-Mu. Pun demikian opa-opa dan oma-oma Tuhan berkati. Seluruh anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dan semua orang yang setia untuk menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, diberkatilah hidup mereka dan dilempahi mereka dengan kasih karunia dan rahmat. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati rumah tangga hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di sini. Karuniakan hikmat kepada hamba-Mu untuk melakukan yang terbaik demi pelayanan di Jemaat Masaleh, sehingga seluruh umat-Mu senantiasa bersuka cita mengalami berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Diberkatilah anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu di dalam segala upaya untuk meraih hidup dan masa depan mereka. Diberkatilah Pina di dalam perjuangannya dan dalam pelayanannya di tempat ini, melapangkan jalan baginya untuk harapan-harapan ke depan. Diberkatilah Cali dalam tugas panggilan bersama untuk siaran live streaming dari tempat ini. Biarlah segala harapan yang disampaikan kepadamu dalam segala doa, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Diberkatilah anak kekasih kami Nando yang mau belajar juga untuk turut terlibat mengambil pelayanan lewat live streaming. Diberkatilah multimedia Jemaat Masaleh agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba secara khusus bagi keluarga yang boleh menerima pelayanan ibadah pada hari ini. Hamba sampaikan semuanya hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu, tetap percayalah kepada Tuhan, tetap setialah melakukan firman-Nya, sebab dengan itu hidup kita akan diselamatkan, hidup kita akan diberkati. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk kembali. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kami berupaya untuk melakukan pelayanan yang terbaik dan mengingat banyak hal yang kita butuhkan dalam pelayanan bersama. Tentunya kami juga memohon dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di berbagai tempat. Pada hari Minggu besok kami akan menampilkan barcode dan nomor rekening khusus untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Masale. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Ibadah rumah tangga dan ibadah hari Minggu yang disiarkan secara live itu akan nantinya memakai akun multimedia Gereja Toraja, namun khusus untuk renungan dan doa malam serta renungan pagi penyejuk iman tetap akan memakai akun saya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini, serta diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan live streaming. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Dr. Andus Petrus Ganing Kalaalo, keluarga Yohanes Kala, keluarga Matius Roy Kadola, serta keluarga Bapak Edi Caniciang yang telah menerima pelayanan pada malam hari ini, serta Bapak Ibu yang senantiasa setia mengikuti tayangan live streaming dari Jemaat Masale. Doa kami kiranya berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Selamat malam.